Ke informasi lain pemirsa, polisi gelar prarekonstruksi kasus anak bunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara menghadiri terduga pelaku bocah yang masih berusia 12 tahun. Ayah dan kakak pelaku dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu kandung. Selain untuk mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka, prarekonstruksi digelar untuk meyakinkan unsur pidana sebelum rekonstruksi resmi dengan tersangka. 6 jam menjalani prarekonstruksi, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen dari psikolog anak yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Pemirsa, aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan ini dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Ahmad Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Ahmad Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Ahmad Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi kerusuhan yang menyebabkan lapak pedagang kaki lima rusak di Kalibata, Jakarta. Namun Pramono belum mau berkomentar banyak karena hal tersebut masih ditangani pihak kepolisian. Pramono menjelaskan Pemprov Jakarta belum mau berkomentar sebelum kasus ini selesai ditangani pihak kepolisian. Pramono menjelaskan bahwa lahan terjadinya kerusuhan merupakan milik Pemprov Jakarta. Pihaknya telah mempersiapkan penataan untuk pedagang UMKM yang terkena dampak kerusuhan. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan 2 mata elang atau debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Enam anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW,
Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam, puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, polisi gelar prarekonstruksi kasus anak bunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara menghadiri terduga pelaku bocah yang masih berusia 12 tahun, ayah dan kakak pelaku dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu kandung. Selain untuk mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka, prarekonstruksi digelar untuk meyakinkan unsur pidana sebelum rekonstruksi resmi dengan tersangka. 6 jam menjalani prarekonstruksi, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen dari psikolog anak yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan.